berikan. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, kembali kita masuk di sesi kedua untuk materi diklat kita hari ini, yaitu tentang versi video. Terkait dengan materi yang kedua ini, insya Allah materinya akan dibawakan oleh Bapak Imran Rosadi. Sekedar saya informasikan bahwa beliau ini adalah guru UPT SMA 16 Makassar. Kemudian selain itu beliau juga adalah salah satu founder dari kanal pelatihan IGI Sagu Safres, satu guru, satu video presentasi. Kemudian yang berikut adalah bahwa beliau ini adalah founder Lontara. Nah, sebenarnya masih banyak prestasi-prestasi dan aktivitas yang beliau geluti, namun ketika saya mau sampaikan satu persatu mungkin waktu kita tidak cukup, dan saya kira untuk lebih efektifnya waktu kita di sesi kedua ini, saya persilahkan kepada Pak Imran Rosadi untuk kemudian memaparkan materinya. Disilahkan Pak Imran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu peserta workshop Lontara, untuk sesi kedua ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu cara membuat presi video. Modulnya sudah ada di grup peserta. Modulnya sudah ada di grup peserta. Ini hanya untuk bahan bacaan buat Bapak Ibu sekalian. Tampilan modulnya seperti ini, berupa PowerPoint. Sengaja saya tidak save PDF, ada hal-hal yang masih perlu diedit. Baik, untuk efisiensi waktu, hanya materinya tidak banyak, cuma biar lebih banyak untuk berdiskusi. Ini Bapak Ibu yang mau langsung prezi.com. Kemudian pilih Get Start. Banyak kesulitan karena dia langsung memilih login. Saya lebih suka mengarahkan Bapak Ibu yang memang baru pertama kali pakai Prezi untuk klik di Get Start, baru memilih edukator. Karena kalau untuk memilih login biasa dia tidak terarahkan ke edukator. Jadi Bapak Ibu bisa pilih Get Start lalu login. Kemudian banyak pilihan termasuk yang berbayar, tapi biasanya sih untuk pemula-pemula yang baru mau belajar Prezi seperti apa, diberi waktu sekitar 14 hari free trial. Tapi buat Bapak Ibu jangan khawatir, akunnya itu 14 hari tidak hangus, tapi dia berada di Bapak Ibu bisa pilih yang basic untuk pengguna, yang free untuk seterusnya. Tentunya dengan ada kebatasan, batas tertentu di beberapa fitur dan menu. Dengan Prezi yang berbayar, pengguna gratis biasanya ada di balik beberapa menu, tapi tetap bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sinkronisasi laptop dan laptopnya dengan akun Google, lebih bagus sign up with Google. Penting ingat ini, kalau mau masukkan langsung akunnya, emailnya boleh. Ini first name, last name, email, kemudian di sini password untuk Prezi-nya apa, klik I'm not robot, baru continue. Ini bisa Bapak Ibu baca di ini
Jadi fase pertama sudah, ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat akun itu, sudah selesai fase pertama di pelatihan Prezi. Masuk fase kedua, kita tentunya berkreasi dengan template-template. Jadi Prezi ini full dengan template. Menu utama itu ada, ini tampilan utama setelah Bapak Ibu login. Sangat sederhana dan tidak memusingkan kepala. Di bagian bawah sini ada Get Prezi Video on Desktop. Ini Bapak Ibu yang mau menginstal dan mendownload aplikasinya boleh dari sini. Aplikasi resmi, bukan yang bajakan. Itu bisa digunakan sewaktu-waktu Bapak Ibu mau mengedit dalam kondisi yang offline. Tapi untuk loginnya harus online dulu. Untuk kelanjutannya bisa di offline. Nah, ini menu pertama tentang video. Untuk membuat Prezi video tentunya di sini. Sebentar kita banyak fokus di sini saja dulu untuk Prezi desain dan presentasi. Mungkin mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya, tapi untuk workshop kali ini kita di Prezi video. Menu library untuk arsip-arsip proyek kita, untuk memasukkan dan menambahkan bahan-bahan presentasi. Siapa ada yang mau simpan slide PowerPoint-nya, nanti dirubah jadi bentuk Prezi, bisa. Jadi ini tampilan template-template yang bisa kita edit, sangat banyak ke bawah. Jadi template-nya sudah ada, kita tinggal berkreasi saja, menyesuaikan kata-katanya, teksnya, menambahkan gambar, dan lain-lain. Ini kalau kita mau pakai template-nya, tinggal klik use. Kita pilih lalu use template. Nah, untuk Prezi videonya seperti ini Bapak Ibu, saya singkat saja dulu ini. Sebentar kita langsung praktek bersama. Jadi menunya tinggal klik quick record, rekam cepat ya. Di sini ada juga untuk video conferencing, import PowerPoint, dan di sini use Prezi present. Maksudnya di sini jika Bapak Ibu nanti sudah memiliki file Prezi presentasi, itu bisa dijadikan Prezi video. Atau di sini nanti ada explore video galeri, maksudnya video-video galeri milik pengguna Prezi sedunia. Bapak Ibu bisa mencari inspirasi dari galeri-galeri video di situ. Untuk memiliki quick record, pastikan mic dan kamera berfungsi dengan baik. Nah, sekarang ini saya mematikan kamera saya di Webex karena dia tidak bisa jalan bersamaan di Webex dengan di Prezi. Jadi saya matikan kamera saya di Webex. Mudah-mudahan di Prezi sebentar bisa berfungsi. Ini kalau kita sudah mengaktifkan, masuk ke fiturnya. Jadi di bawah ini ada 3. Pertama, ada 4 ya. Ada pertama memilih template. Template-nya ada di sini. Kita mau pilih, tinggal pilih yang mana. Kemudian memasukkan konten. Memasukkan konten itu seperti ini. Kita bisa mengupload gambar. Misalnya gambar ini setahun bersama Lontara, saya tadi barusan mengupload. Dan klik ini, lalu pilih gambar dari folder laptop kita, baru dimasukkan. Untuk teksnya, kita tinggal ketik di sini teks singkat apa yang kita, karena dia hanya tidak banyak, bukan teks satu paragraf, hanya teks singkat yang bisa dia muat. Kemudian frame-nya, misalnya ini satu frame ini merasa kurang, kita bisa tambahkan frame, ataukah nanti kalau kelebihan bisa dihapus. Jadi di sini untuk add kontennya. Setelah ini terisi dengan sesuai kebutuhan, Bapak Ibu nanti bisa klik next step. Next step ini,
Nah, di next step ini Bapak Ibu bisa berlatih untuk merekam. Jadi ada tombol merah untuk merekam proses perekamannya. Itu kemudian berlatih untuk menggerakkan frame. Menggerakkan frame itu pakai panah kiri dan kanan. Jadi frame ketika kita mengetuk panah kiri dan kanan di keyboard, frame yang di sini dia akan bergerak naik turun. Jadi, misal Bapak Ibu sementara proses menjelaskan materi, di samping Bapak Ibu naik turun materi yang akan dijelaskan. Kemudian di sini ada 3 pilihan kamera. Angka 1 di keyboard itu bisa full video presenter tanpa frame, tanpa gambar di samping sosok kita. Angka 2 untuk video presenter plus frame-nya. Kemudian angka 3 itu khusus frame saja, khusus materi gambar saja. Sosok guru yang menjelaskan itu hilang dari layar video. Jadi ini bisa dipakai sementara klik ini, Bapak Ibu sementara jelaskan. Jadi menggunakan keyboard 1, 2, 3 dan panah kiri kanan. Itu untuk prosesnya. Setelah ini Bapak Ibu sudah bisa, kita masuk ke fase 3, yaitu mempublikasi dan menyimpan video. Nah, ini tahap akhir. Biasa nama di sini titel atau judul itu langsung otomatis ada, tapi Bapak Ibu masih bisa mengeditnya. Ada kolom pensil di sini, itu tinggal klik edit. Untuk mendownload, untuk akun Prezi yang free, tentunya belum bisa langsung di-download, Bapak Ibu belum bisa langsung di-download. Kecuali kalau Bapak Ibu play videonya, kemudian Bapak Ibu lakukan teknik rekam layar. Nah, ketika itu dengan teknik rekam layar, file video Bapak Ibu bisa tersimpan ke folder. Kalau untuk mendownload langsung dari prezi.com, untuk pengguna yang free itu belum boleh, kecuali kita harus berlangganan atau berbayar. Nah, teknik yang lain yang biasa saya pakai itu kita copy link ataukah langsung share ke Google Classroom. Nah, ini kalau kita mau copy link, kita tinggal klik yang ini, ikon berbagi, bisa juga dari sini copy link. Link singkat ini sudah pendek linknya, bisa kita langsung share. Kita copy, bisa langsung ke Facebook, LinkedIn, Twitter, atau ke Classroom. Itu. Nah, kalau kita pilih ke Classroom, karena ini paling sering mungkinnya Bapak Ibu yang pengguna Classroom, kita tinggal pilih kelas apa yang tersinkron dengan akun Prezi kita. Jadi, kalau akun Prezinya sama, akun Google-nya untuk membuka Classroom sama dengan untuk membuka Prezi, itu enak. Kalau belum, silakan dipilih dulu akunnya, baru pilih kelasnya. Saya rasa itu pemaparan singkat dari saya. Saya coba stop share. Waktu saya masih cukup untuk praktik, Pak. Ya, masih ada sekitar 30 menit, Pak Imran. Masih ada ya? Bisa ya. Oke. Saya coba share lagi. Nah. Sudah tampil Pak Samsir? Prezi.com? Iya, sudah. Oke. Nah, saya keluar dari semua akun yang pernah saya pakai login. Saya coba bersama-sama dengan Bapak Ibu memulai dari awal, memulai dari nol. Jadi ini tampilan awal Prezi yang tadi saya jelaskan. Prezi.com. Seperti ini. Kita pilih Get Start. Pilih Get Start. Nah, muncul tampilan seperti ini. Individual
basic student ini. Jadi saya pilih yang student dan edukator atau pelajar dan pendidik. Kemudian saya pilih yang free. Di basic sini sebenarnya juga ada yang free, tapi ini terbatas hanya 14 hari. Kalau yang di sini, walaupun lewat 14 hari, akun kita masih tetap aktif, tidak harus di-build dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau berlangganan juga tidak masalah. Saya tidak promosi karena saya bukan bagian dari marketing Prezi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu pakai pilih yang student, kemudian pilih continue. Itu tahap awal. Kalau terlewat saya coba kembali. Saya ulangi lagi langkahnya. Kita mulai dari sini, tampilan awal ketika kita ketik di browser prezi.com, kemudian kita pilih get start, baru pilih student educator, lalu pilih yang basic, untuk yang gratis free. Nah, sekarang kita masukkan first name, last name, email, dan password. Tapi jika saya lebih suka pakai sign up with Google, karena akun Google saya sudah tersimpan di laptop. Saya pilih salah satu saja. Oke. Oh, ini akun Google, maaf. Ini akun Google saya sudah terpakai. Saya cari akun Google yang lain, saya kembali lagi. Nah, ini. Oke, nah ini tampilan setelah kita pilih akun Google, salah satu akun Google, kita klik lagi get start. Nah, di sini ada dua pilihan yang bisa kita skip sebenarnya. Kita klik saja ini, kemudian pilih education. Nah, di sini kita tinggal pilih tingkatan apa yang kita mau. Apakah sekolah dasar, sekolah SMP ya, ini middle school, ini high school, SMA, ini untuk mahasiswa, universitas, atau yang lulusan. Ini dosen-dosen biasa di sini. Saya coba pilih yang di sini saja. Sama sih semua pilihannya. Oke, ini sudah masuk ke jenis-jenis template yang bisa kita pakai. Ini ke bawah. Ini semua template yang kemungkinan besar tanpa bayar pun kita bisa pakai. Untuk mengedit poster dan lain-lain. Itu sudah ada. Untuk laporan, dashboard, untuk sampul ya, biasanya jadi sampul, infografis. Biasanya orang kurikulum ataukah sekarang guru banyak menggunakan infografis untuk mengajar. Ya, kita coba masuk ke video, fokus dulu di video. Walaupun di sini presentasi dan desain ini penuh template juga. Nah, kita coba pilih di video. Ini template-template video, Bapak Ibu bisa gantikan. Pilih salah satu. Saya pilih acak saja, saya pilih yang ini. Nah, untuk pertama kali, nah ini muncul kalau kamera kita aktif. Ini kita diarahkan untuk mencoba klik panah kiri dan panah kanan. Ini kiri kanan. Kemudian untuk kamera kita disuruh memilih tampilan satu seperti ini, hanya video pemateri. Tampilan 2 atau keyboard angka 2, tampilan pemateri dan narasumber. Maksudnya pemateri dan materi. Tampilan 3 khusus materi.
Ini yang bisa sambil kita latih. Ini saya sedang menekan panah kiri kanan. Bapak Ibu juga bisa mencoba. Kemudian tampilan 1, tentunya panah kiri kanan tidak berfungsi kalau tampilan 1 karena materi tersembunyi. Nah, kalau tampilan 2 seperti ini, materi kita bisa naik turun, kita bisa sambil menjelaskan, dan seperti ini. Oke, kita coba buat video sederhana 1 frame saja ya. Ketika kita pakai frame yang ada di sini, gambar yang ada di sini itu sangat mudah, tapi saya coba memberi contoh membuat frame dari ini. Kita cari dokumentasi. Anggaplah ini ya. Nah, ini materi kita. Posisinya tidak bisa ditukar-tukar, tidak bisa digeser-geser karena kita sudah menentukan template itu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum memasukkan frame atau memasukkan gambar, pastikan gambarnya sudah sesuai yang mau dijelaskan. Kalau kayak saya ini kan masih perlu diperbesar, masih perlu di crop dan lain-lain. Karena di sini tidak bisa di crop. Jadi sebelum dimasukkan di crop, kemudian ini anggap saja sistem pernapasan. Kita ketik di sini teksnya. Jadi kita bisa sambil sebentar bisa sambil menjelaskan, sambil menampilkan frame yang ini. Untuk menambahkan kita tinggal klik add frame lagi. Kita coba upload lagi gambar. Lagi 1, terserah sesuai pelajaran dan kebutuhan Bapak Ibu. Ini saja dulu 2. Nah, 2 gambar. Bapak Ibu nanti kalau sudah lancar, sudah bisa menggunakan, ini aplikasi sangat mudah kayak ini. Kalau ada gambar tidak sesuai, kita tinggal remove. Ini ada gambar, ada tombol tempat sampah ya untuk meremove atau mendelete frame-nya. Ini frame dihapus. Kalau dihapus tinggal yang ini. Kalau menambahkan yang ini, menghapusnya tinggal klik silang, dia akan frame-nya terhapus. Oke, anggap dua slide saja dulu, 2 frame. Kita masuk ke next step. Next step ini langkah untuk melakukan perekaman. Jadi sini ada tips lagi, ada video tips. Bapak Ibu bisa silakan nonton. Kita bisa sambil menunjuk-nunjuk materi kita sambil ini naik turun. Gitu. Jadi seolah-olah ada koordinasi antara gerakan tangan kita dengan frame yang naik turun. Kita coba rekam. Ini 1, 2, 3 muncul countdown. Jadi kita bisa sambil menjelaskan kayak ini sistem pernapasan pada manusia seperti ini anak-anak. Nah ini sistem jaringan kayak gini-gini. Tuh bisa kita perjelas lagi gambarnya seperti ini. Yang sistem pernapasan tadi ini. Nah saya kira itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah selesai menjelaskan, ini bisa sampai 15 menit ya. Satu video itu bisa 15 menit. 15 menitan itu hal yang luar biasa sekali panjang untuk sebuah video pembelajaran. Ketika kita klik down recording, nah ini tampilan setelah kita klik down recording. Apakah kita mau discard atau merekam kembali? Misalnya tadi ada yang salah-salah penjelasan, kita boleh rekam kembali, atau boleh play dan review. Kalau ini boleh kita apa istilahnya, mengkat video di bagian pertengahan yang tidak dibutuhkan. Ini discard ataukah kita save video kita.
anggap video ini telah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita save. Jadi ada proses uploading dulu. Kalau makin lama makin lama menit kita, tentunya proses uploadingnya makin lama juga. Tadi kan nggak sampai 1 menit, jadi prosesnya juga hanya sebentar. Ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita belum bisa download, karena kalau kita klik download, coba kita klik download, dia minta dibayar dulu. Nah, ini kan minta dibayar dulu. Ini. Jadi kita abaikan saja. Buat Bapak Ibu yang memang butuh file videonya, saya sarankan klik play, tapi posisi rekam layar sudah standby ya, perekam layar. Misalnya pakai Camtasia, pakai Paston, dan lain-lain itu sudah standby. Kita tinggal klik video, kita perbesar. Nah, ini kita bisa rekam layar. Oke, saya jadi lucu sendiri melihat suara. Oke, seperti itu. Untuk mengcopy linknya, yang bisa diklik ini, simbol untuk berbagi, share link video. Tinggal pilih mau di classroom dan lain-lain. Agak panjang. Ini. Kemudian untuk kalau mau share ke ini Google Classroom, ini sudah ada tombol khususnya juga langsung. Kalau Bapak Ibu mau publish, biasanya disampaikan di sini ada deskripsinya. Misalnya materi ini penjelasan tentang apa. Itu materi singkat, dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena Prezi ini kan kita kerja secara online. Tentunya proyek yang kita kerja walaupun baru memilih-milih template itu sudah tersimpan. Tersimpannya itu biasa di all video. Di sini my video. Jadi my video ini biasa kita klik itu. Ini akun baru sekali, biar sama tampilannya dengan Bapak Ibu punya. Nah, ini yang tadi yang saya buat, teredit 4 Oktober 2020. Ini bisa kita play, bisa kita reuse, atau bisa kita pakai untuk video conferencing. Jadi bisa kita pakai untuk mengajar secara live, kita bisa share. Kalau delete saya sarankan tidak perlu, karena ini tidak membebani memori laptop, ya. Bisa kita play, bisa kembali lagi untuk kita edit sesuai kebutuhan kita. Saya rasa itu mudah-mudahan masih cukup waktu kita untuk berdiskusi. Saya kembalikan ke Pak Samsir. Ya, baik, terima kasih Pak Imran atas paparan materinya di sesi kedua ini. Dan saya kira masih cukup banyak waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk kita berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi paparan materi dari Pak Imran terkait dengan video Prezi ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Bapak dan Ibu yang ingin raise hand, yang menggunakan HP bisa diklik tanda di pojok kanan atas ada gambar ini, yang pojok kanan atas gambar orang, silahkan diklik itu. Kemudian pojok kanan bawah ada raise hand, gambar telapak tangan, silahkan diklik untuk angkat tangan. Untuk yang Bapak Ibu yang menggunakan laptop di pojok kanan bawah, silahkan. Ini ada pertanyaan Pak Imran. Oke.
dan hasil gambar rekaman bagus, seperti apa triknya? Oke, tentunya untuk kualitas bagus ketika mungkin berada di ruang yang tertutup, mic dari mic yang dipakai device yang merekam itu kondisi bagus, tidak kresek-kresek. Kualitas video biasanya ditentukan dengan pixel dari kamera. Tuh, kalau saya ini pixel di laptop saya itu separuh memang sudah agak rusak. Kemudian tadi ini saya sementara bukan di ruang tertutup, jadi tentunya banyak suara-suara tambahan masuk. Jadi kalau tipsnya mau merekam dengan hasil suara dan video yang bagus, kondisikan dulu ruangan ketika ingin merekam, misalnya ruangan tertutup dalam artian sinyal internetnya juga masih bagus. Jangan sampai ruangan tertutup sinyal internet malah terputus. Itu karena kita mengerjakan secara online. Kemudian kamera, usahakan yang pixelnya baik, tidak pecah, dan latar belakang kita mungkin papan tulis atau apa yang lebih mendukung proses rekaman video pembelajaran. Saya rasa itu mungkin tipsnya. Oke, baik, saya kira seperti itu Pak Tahis. Kita melangkah ke penanya yang kedua, ini masih di room chat dari Ibu Bapak ya, Roma Jamilah. Pertanyaan beliau, apakah bisa memutar video di saat merekam? Langsung saja Pak. Belum bisa Bapak, karena frame kita hanya bisa menampung file gambar, belum bisa menampung file video, jadi tak bisa video dalam video gitu. Belum, karena ini versi video bukan untuk editor video kelas atas, karena ini editor video online. Jadi yang bisa kita tambahkan di frame cuma gambar. Kalau menambahkan video belum bisa. Jadi masih ada keterbatasan. Saya tidak tahu kalau akun kita sudah akun berbayar, apa memungkinkan untuk hal itu. Tapi mungkin lebih bagus kalau video dalam video lebih baik dikerjakan mungkin di Filmora, Camtasia dan lain-lain. Kalau di Prezi tidak maksimal mungkin menjelaskan gambar, bukan menjelaskan video. Itu Bu. Oke, baik, Bapak atau Ibu Roma Jamila ya, saya kira cukup jelas penjelasan dari Pak Imron tadi terkait dari pertanyaan yang diajukan. Sekarang kita melangkah ke penanya yang ketiga, ini juga masih dari room chat. Pertanyaan beliau, ini Pak Imran, apa kerja dalam video Prezi ini selalu harus online ya? Ya, ini dari ya, untuk Prezi video ini bisa dikatakan kalau langsung di websitenya di prezi.com itu 100% online. Tapi kalau sudah terinstall aplikasi Prezi video di desktop, di PC atau PC atau laptop, itu mungkin 70%, sisa 70%. Kita sisa login saja pada saat online, kemudian mengerjakannya bisa offline, seperti itu. Jadi yang mau offline di-download dulu. Ini di bawah ini ada Prezi video on desktop. Bisa kita download. Itu bisa dikerjakan secara offline. Tapi untuk login harus online dulu. Kemudian selanjutnya bisa offline. Oke, baik, Pak Fidelis, saya kira penjelasan dari Pak Imran jelas terkait dengan pertanyaan Bapak dalam memanfaatkan video Prezi, apakah dia harus online atau tidak. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu,
silahkan yang masih ingin bertanya, disampaikan pertanyaannya. Jika Bapak dan Ibu belum juga menemukan ikon raise hand, baik itu di laptop ataupun di perangkat Android Bapak dan Ibu, silahkan ajukan pertanyaan di room chat ya. Atau sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta, Pak Imran, mungkin masih ada sesuatu yang ingin dijelaskan? Karena saya lihat di room chat dengan raise hand ini tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan video presi ini. Ya, saya bersyukur kalau sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan materi, karena ini materinya sangat mudah, sangat tidak banyak yang diklik-klik, tidak butuh apa istilahnya pemahaman IT yang tinggi, karena kita hanya mengedit template yang sudah jadi, kita ganti dengan materi kita, diketik sedikit sudah jadi. Mudah-mudahan modul yang ada di grup itu Bapak Ibu sudah bisa baca. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, mungkin besok atau tukaran dengan Ibu Haji Senap, mudah-mudahan besok dengan di grup WA khusus untuk materi prezi. Itu. Kalau tukaran berarti ke hari Selasa. Jadi silakan yang mau tanya-tanya. Untuk tugas buat Bapak Ibu yang mau buat tugas prezi video, boleh tugasnya nanti tinggal cukup linknya saja, copy linknya, link prezi videonya, kirim ke grup peserta. Nanti setelah saya, tapi di tag ya, dicolek nama saya biar saya bisa koreksi, saya bisa centang bahwa tugas presi Bapak Ibu sudah masuk. Jadi cukup linknya saja ya, cukup link dari presi video yang sudah Bapak Ibu buat. Kalaupun ada yang berhasil rekam layar, itu sudah cukup bagus. Jadi Bapak Ibu silakan buat, yang mau buat tugas presi video, silakan buat video pembelajaran berbasis dari presi video ini, tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, yang Bapak Ibu ampu. Materinya juga sesuaikan seperti itu. Jadi jangan kayak saya tadi kan hanya mencontohkan dua frame saja, itu pun gambarnya asal gambar. Jadi sesuaikan dengan betul-betul karya yang memang Bapak Ibu mau pakai saat mengajar nanti. Seperti itu. Mudah-mudahan tugasnya tidak memberatkan. Iya, oke, terima kasih Pak Imran. Ini masih ada pertanyaan kedua dari Pak Fidelisasi tadi yang penanya sebelumnya. Ini terkait dengan bagaimana cara menginstal aplikasi video presi ke laptop supaya bisa kerja offline. Di situ tadi ada, kita coba share kembali. Kalau Bapak Ibu sudah ini ada get presi video on desktop. Ini akan muncul file untuk penginstalnya, file installernya. Tinggal biasanya ada warning sih, ada warning keep atau discard. Jadi kalau sudah di keep, nah ini saya pilih keep karena ini file exe, file installer. Nah, dia akan menginstal, ukurannya 307 MB. Jadi selesai ini Bapak Ibu bisa menginstal. Jadi setelah download bisa menginstal. Cara saya itu Pak Fidelis, jadi ya, oke. Saya kira jelas Pak Fidelis ya terkait dengan cara menginstal aplikasi video presi ke laptop. iya. Secara secara offline. Tetap kita harus login dulu. Jadi aplikasinya ini tetap meminta
kita login menggunakan akun kita. Jadi memang untuk mengawali memang harus online dulu. Nanti setelah kita login, coba Bapak Ibu matikan internetnya. Mudah-mudahan aplikasinya masih bisa berjalan saat offline. Sendiri belum pernah mencoba ketika posisi offline, karena ya di kantor, di rumah, laptop langsung online terus ketika menyala. Iya. Oke, terima kasih Pak Imran atas jawabannya. Dan masih ada waktu kita sekitar 10 menit Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan sesi ini. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait video presi ini, silahkan bisa melalui chatroom, atau Bapak dan Ibu silahkan raise hand, kemudian mic-nya bisa diaktifkan biar Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Silahkan Bapak dan Ibu. Ini ada Ibu Nirla Resen, apa tadi sudah bertanya ya? Ibu Nirla, Ibu Anik. Silakan Bu Nirla. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Bisa. Salam Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ini sinyal di tempat saya kurang bagus nih, Mbak. Jadi materinya kurang bisa saya terima dengan baik. Ada satu pertanyaan. Kalau umpamanya kita sudah menyiapkan slide dari PowerPoint, itu bisa kita ini aplikasikan ke ini ya, ke Prezi ya. Bisa, tinggal Ibu import filenya. Tapi biasanya sih slide apa istilahnya, ada format untuk mengubahnya langsung gitu. Jadi slide PowerPoint yang kita masukkan itu biasa terubah langsung susunannya biasa. Itu biasa terjadi kalau file PowerPoint yang kita masukkan terlalu banyak efek. Terlalu banyak efek, terlalu banyak teks, biasanya terubah langsung di PC. Tapi kalau file PowerPoint-nya standar, istilahnya tidak terlalu banyak efek dan lain-lain, biasanya malah tersupport dengan PC dan bisa terimpor langsung. Oh gitu. Oke, nanti jadi nanti ketika file yang dari PowerPoint-nya sudah kita gabungkan ke Prezi-nya, nanti ketika tersimpan seperti dalam bentuk video Prezi ya. Tergantung Ibu memilihnya import di mana. Kalau Ibu memilih import ke videonya, dia akan jadi Prezi video. Kalau Ibu mengimportnya di Prezi present, maka dia akan jadi presentasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Nirla, waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Ada cukup waktu bagi kita untuk mengajukan pertanyaan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan materi kita di sesi kedua ini. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Siapa lagi Pak Samsir? Ya. Pak, siapa lagi yang akan bertanya? Sudah tidak ada lagi, saya lihat itu yang res. Oke. Banyak sih yang klik tanda tanya sama tanda seru ini, nggak tahu apa mau bertanya atau enggak. Tetap bukan raise hand yang dikliknya, tapi tanda tanya. Mungkin dia bingung nggak ada kamera sama mic-nya Pak biasanya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin teh diaktifkan aja dulu. Pak Ilham? Pak Florius. Pak Florius nggak ada mic-nya. Oh ya, Pak Ilham aja sekalian. Ini Pak Ilham udah. Silakan Pak Ilham, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Enggak tekan apa-apa. Pak Ilham. Oh, ada Assalamualaikum Pak Ilham.
Ada yang mau ditanyakan Bapak? Kayaknya Nggak ada. Tidak ada ya. Oke. Sekarang Bapak. Oke, nggak ada ya. iya. Silakan Bapak kalau mau di ini karena mudah-mudahan besok atau lusa banyak peserta yang mau komunikasi di grup WA, saya mengarahkan di situ. Baik. Jadi kita cukupkan ya untuk sesi kedua ini. Ini ada satu pertanyaan dari Lestari. Siapa? Oh, oke. Bila muncul tampilan education atau student, pilih yang mana? Ibu Lestari ya, Ibu Lestari atau Pak Lestari? Dipilih education, Pak. Pilih education. Kenapa saya tidak anjurkan pilih student? Di student itu template-nya masih terbatas, masih lebih banyak di edukator. Jadi lebih banyak tampilan template untuk pendidik daripada pelajar. Ini ada chat langsung, kebetulan terbaca dari Ya. dari Ervin Rahayu. Ya. Belum terlalu paham untuk memasukkan gambar ke videonya. Oh, di fase add content. Jadi untuk memasukkan gambar di fase add content. Saya coba share screen sedikit. Ini belum ya? Sudah tampil share screen saya? Udah. Ya. Nah, untuk masukkan gambar di sini. Jadi Ibu Ervin atau Pak Ervin, masukkan gambar, pastikan presi video Bapak atau Ibu sudah berada di posisi add content, kemudian klik gambar ini. Klik upload atau add image, kemudian kita cari gambar dari laptop kita atau folder kita. Kalau kita oke. Kalau sudah diklik oke, maka langsung otomatis masuk ke frame di sini. Kalau satu frame dia rasa kurang, klik add frame lagi untuk menambahkan. Mudah-mudahan ini di add content, posisi add content setelah Bapak atau Ibu memilih template. Jadi setelah memilih template, kita memasukkan konten ke frame. Jadi yang bisa hanya gambar, sementara yang bisa hanya gambar, belum bisa video. Rasa itu Cukup Pak Imran? Ya, oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya kira untuk sesi ini Bapak dan Ibu kita cukupkan. Dan untuk sesi berikutnya kita akan lanjut setelah istirahat ya. Bukannya masih Bunda Masyuri? Satu kali lagi Bunda Masyuri. satu sesi lagi, Pak. Oh, satu sesi lagi. Ya, nanti 12.30 baru kita istirahat. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya hingga menuntaskan sesi kedua ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian masih tetap semangat hingga kegiatan kita hari ini berakhir di sore hari nanti. Dan insya Allah kita tetap mengikuti kegiatan setiap sesi ini hingga tuntas agar Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber kita. Dan saya kira Bapak dan Ibu, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber kita ini tidak terlalu berat-berat amat ya. Dan untuk selanjutnya saya akhiri sesi ini dan selanjutnya saya kembalikan ke Teh Umi